Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah melewati 2 bagian dan selamat yang mendapatkan hadiah. Tadi mana yang dapat hadiah orangnya? Waduh, jangan lupa bagi-bagi ya Pak ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, kita memasuki segmen berikutnya, yaitu kita akan berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini khususnya untuk curhat dan memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Bu, siapa yang mau curhat? Angkat tangannya. Waduh, ini kayaknya masalah rumah tangganya banyak semua ini kayaknya. Baik, silakan. Untuk curhatan yang pertama silakan Ibu Fadl. Namanya apa, curhatnya apa? Silakan. Nama Ibu siapa, curhatannya apa? Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, jamaah dari Masjid Al-Hikmah Wareng, Desa Lambang Sari. Ya. Mohon maaf Habib, di sini saya mau curhat dikit atau bisa dikatakan cerita dikit. Kebetulan saya amil jenazah Desa Lambang Sari. Di sini saya mau menceritakan pengalaman-pengalaman saya yang mana banyak sekali hal-hal yang telah saya temukan ketika saya mengkapani, memandikan. Banyak sekali di situ yang saya temukan. Memang sesuai ya dengan surah Al-Isra ayat 7 yang mana Allah katakan, bagi mereka itu yang ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri dan ingin berbuat jahat pun untuk dirinya sendiri. Begitupun Allah katakan kalau Allah itu menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, di sini saya menemukan suatu kisah seorang kembang desa. Dia itu ya yang namanya kembang desa jadi rebutan lah gitu. Suatu ketika dia memilih pria yang dia inginkan gitu. Akhirnya dengan kehidupannya Masya Allah yang luar biasa, sering saya melihat memandi air mata gitu. Tapi ketika dia meninggal, sampai ketika dia meninggal pun ketika saya mandiin, saya kapanin, air mata terus mengalir di matanya. Bahkan sampai dia dimakamkan, itu masih keluarkan air mata gitu. Nah, Masya Allah itu makamnya wangi sekali itu. Mungkin dari dia menerima ikhlas dengan kehidupan rumah tangganya, baik itu dengan suaminya, dengan mertuanya, mungkin itu. Dan juga saya menemukan seorang kakek gitu, yang mana ya jaranglah dikatakan enggak sama sekali ke masjid gitu. Tapi insya Allah untuk sholat 5 waktunya insya Allah tidak tertinggal gitu ya. Nah, ketika ia meninggal pun itu saya merasakan wanginya. Bahkan sekitar situ, bahkan sekitar kita datang ke makamnya itu wangi harum. Nah, setelah kejadian ada 7 hari, tiba-tiba dari Banten ada yang datang mengatakan bahwa si kakek ini telah mewakafkan sawahnya sekitar 4 hektar untuk warga daerah situ. Masya Allah. Nah, di sini saya minta pencerahannya dari Habib. Mohon maaf hanya ini yang bisa saya ceritakan sedikit aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa tadi, Bu? Ibu Nur Hikmah. Ibu Nur Hikmah. Hikmah. Ibu Nur Hikmah ini nanya Beb tentang
orang-orang yang pada saat sudah meninggal, mayatnya, ya jenazahnya, ada yang masih menangis, tapi harum, ada juga kakek-kakek yang tadi ya, itu wangi terus ininya di sekitar rumahnya gitu ya, bahkan di makamnya juga wangi gitu. Apakah semua yang dialami oleh jenazah itu adalah akibat dari amal solehnya? Artinya amal soleh seseorang itu bisa terlihat bahkan pada saat dia sudah menjadi jenazah pun bisa kita rasakan seperti kira-kira gitu ya Bu ya? Gitu ya Bu ya? Oke, silakan Habib Nabil, fadhol. Izin Habib Isa, para jamaah yang dimuliakan Allah, khusus ibu yang bertanya ya tadi. Jadi pertama memang jazakillah khair ibu tadi ya, kalau hal-hal yang buruk kita jangan diceritakan nama orangnya. Ya, satrul uyub ya, jenazah itu kalau misalnya udah meninggal, kalau dia punya keburukan, wah ibu anu begini-begini, jangan ya. Itu harus kita tutup aibnya. Tapi alhamdulillah tadi ibu menceritakan kebaikan. Jadi tadi ayat yang dibacain ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah bagi dirinya sendiri. Ya. Dan kalau orang berbuat jahat itu akan kembali sama dirinya sendiri. Dan yang namanya kebaikan, kejahatan itu Bapak Ibu sekalian, sebesar biji sawi pun itu nanti kita akan lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar sawi pun bakal kita lihat nanti. Nah maka oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang yang kalau di dunia itu betul-betul kita memperbanyak amal soleh. Dunia ini sementara. Ya, Bapak Ibu merasakan, rasanya baru kemarin masih kecil, sekarang umur kita sudah seperti ini. Tak lagi kita dipanggil, kita ini cuma ngantri aja. Sebentar. Kalau kita lihat, wah tapi Bib ini rame. Ini saya berikan contoh, ini 100 tahun yang akan datang, orang-orang yang ada di sini sebagian sudah nggak ada. Kemana? Ngantri di sana nanti. Ya. Nah jadi apa yang tadi Ibu berikan contoh, orang yang meninggal lalu kuburannya wangi. Ada lagi orang yang meninggal ketika diangkat ringan. Ada lagi orang meninggal kemudian terus ketika dikuburnya kelihatan mungkin bunga atau luas. Ya, gali kuburnya gampang. Itu contoh-contoh hal yang menunjukkan kebaikan orang itu. Ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita nggak melihat begitu terus kita bilang oh ini orangnya jelek berarti ya. Karena banyak orang yang memang sama Allah pun nggak ditunjukkan gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita ketika berbuat baik itu juga ikhlas karena Allah. Supaya apa? Nanti Allah bakal pelihara kebaikan itu. Saya berikan satu contoh misalnya Habib Mundir. Beliau meninggal sampai meninggal pun terus orang mendoakan haul. Ziarah ke kuburan. Kenapa? Ya karena baik gitu. Tapi kalau orang nggak baik sebentar aja dilupakan ya. Sampai dikatakan di dalam Quran ya di surah Ad-Dukhan itu sampai langit pun nggak menangisi mereka. Ya kalau sudah meninggal hilang aja. Nah mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik yang tadi diberikan contoh ketika meninggalnya seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, yang penting berbuat baik. Kalau dapat tanda-tanda kebaikannya alhamdulillah. Tapi kalau ada orang yang jenazahnya nggak kelihatan ada tanda-tanda seperti nggak ada wangi, bukan berarti orang tersebut tidak melakukan amal soleh. Ya Bu ya. Yang nggak boleh apa Bu? Yang nggak boleh kita menilai orang lain karena belum tentu kita sebaik mereka. Betul apa betul? Betul. Nah pertanyaan selanjutnya ada yang mau nanya silakan. Nah ya Ibu, namanya siapa, pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aminah. Saya mau bertanya, Habib mohon izin. Adakah amalan yang menjamin masuk surga? Nah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu nanyanya mukanya serius banget ini. Grogi apa gimana ini? Silakan Habib Isa, ada nggak amalan yang menjamin kita masuk sorga? Silakan.
Bismillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati orang tua kita, guru kita Habib Nabil Al-Musawa, semoga Allah jaga kesehatan beliau. Untuk ibu tadi yang bertanya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin pemirsa sekalian, pintu surga itu Allah bukain banyak. Banyak pintu surga. Ada pintu buat orang yang senantiasa berpuasa. Ada pintu buat orang yang ngejaga sholatnya, bahkan sholat-sholat sunnah dijaga sama dia. Ada pintu Allah Subhanahu Wa Taala bukain buat orang yang memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak pintu-pintu surga Allah bukain. Tapi sayangnya pintu surga sepi. Di antara pintu-pintu di akhirat nanti ada satu pintu rame banget. Padahal cuma dibukanya satu. Yaitu pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kalau ditanya amalan apa yang bikin kita masuk surga? Banyak banget amalan yang membuat kita, mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat amalan itu didasari dengan keimanan dan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan itu bebas dari penyakit-penyakit riya, ujub, sombong, atau pengen diakuin sama manusia. Amalan-amalan itu sesuai dengan tuntunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah, bagi mereka yang beriman sama Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melandasi semua amal perbuatannya untuk Allah, karena Allah, semata-mata nyari ridho Allah dan senantiasa berbuat amal baik, berbuat amal soleh, nyari sesuatu apa yang bikin Allah ridho, jauhin dari sesuatu yang bikin datangnya murka Allah Subhanahu wa taala, yang enggak diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala. Jaga dirinya senantiasa dalam kehalalan, jauhin dari hal yang haram. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati, bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, melandasi semua amal perbuatannya dalam keimanan dan melandasi dalam kebaikan atas tuntunannya Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka baginya lahum jannatul firdaus, baginya surga firdaus, surga tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat mereka. Surga tertinggi di mana mereka bisa kumpul sama baginda Nabi Muhammad SAW. Surga tertinggi di mana mereka bisa berkumpul bersama orang-orang yang dicintain sama Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasari semua amal perbuatan kita apapun itu atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu, bisa nggak ngumpul di sorga, Bu? Insya Allah masuk sorga itu atas rahmat Allah, atas izin Allah. Tugas kita adalah untuk melakukan amal soleh sebaik-baiknya, ikhlas lillahi ta'ala. Ada tadi ayat disebutkan di surah Ar-Ra'd ya, ayat 23, jannatu adni yadkhulunaha jannatu adni yadkhuluna wa man salaha min abahim wa azwajihim wa zuriyatihim wa malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semuanya bisa masuk dari pintu. Ya banyak itu malaikat akan nyamperin itu. Dalam surga nanti Allah akan kumpulkan di dalam surga isinya orang-orang soleh. Dari aba-abanya, orang tuanya, dari istrinya, dari anaknya. Mau gak Bu kumpul sama suami Bu? Kumpul sama anak mau? Ini pas ngumpul sama suami ada yang begini Beb. Mas suami. Bosan amat. Bosan amat katanya. Bu gak boleh gitu Bu, yang enak kita doa biar dikumpulin semuanya, amin. Masuk dalam surganya Allah, amin. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak guruku. Setelah ini kita akan lanjut lagi curhat dan tanya jawabnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana? Cahaya Hati Indonesia.